Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pendidikan Biologi. Baiklah, saya Indah Puspitasari, NIM 1810207008. Di sini saya akan menampilkan video mengajar materi tata surya pada kelas 7 SMP semester 2, pertemuan pertama. Setelah menyaksikan video ini, siswa dapat menganalisis sistem tata surya, rotasi bumi dan bulan, serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat mendeskripsikan karakteristik anggota sistem tata surya dan siswa dapat mengklasifikasikan planet dalam serta planet luar. Oke, tugas ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah praktik pembelajaran mikro yang diampu oleh Ibu Qurratul Aini MPD. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Andrian, Neza, Alia. Oke, anak-anak, Ibu akan bertanya, siapa di sini yang pernah keluar pada malam hari dan melihat ke atas langit? Nah, ketika kita melihat ke atas langit, ada benda apa saja ya? Ketika pada malam hari, kita hanya akan melihat benda yaitu bulan dan bintang. Tetapi ketika kita melihat pada siang hari, kita akan melihat yang namanya matahari. Pernahkah kalian berpikir, benda-benda apa saja sih yang ada di sana? Nah, pada materi kali ini, kita akan mengenal benda-benda langit yang ada di tata surya kita. Tata surya. Tata surya merupakan sistem yang terdapat di galaksi Bima Sakti atau Milky Way, yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut dengan matahari. Matahari dan semua objek yang terikat oleh gravitasinya. Objek-objek tersebut adalah planet, planet-planet satelit, dan jutaan benda langit lainnya seperti asteroid, komet, dan meteoroid. Oke, pertama kita akan mengenali matahari. Apa yang kalian bayangkan ketika Ibu menyebutkan atau mendengar kata matahari? Panas, cahaya, besar, atau bersinar? Oke, matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat tata surya. Tanpa adanya matahari, tidak akan adanya kehidupan di bumi ini. Matahari memiliki 4 lapisan. Yang pertama ada inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Inti matahari memiliki suhu yang sangat tinggi, yaitu untuk mempertahankan fusi termonuklir sebagai sumber energi matahari. Yang selanjutnya yaitu fotosfer. Melalui fotosfer, sebagian radiasi matahari keluar yang terdeteksi sebagai sinar matahari yang kita amati di bumi. Selanjutnya, kromosfer. Apakah kalian pernah menyaksikan fenomena gerhana matahari? Kromosfer dapat kita lihat ketika gerhana matahari yang berbentuk seperti cincin merah, maksudnya seperti gelang merah yang mengelilingi bulan. Selanjutnya, korona. Korona merupakan lapisan terluar dari matahari yang dihasilkan dari ionisasi atom. Karena suhunya yang sangat tinggi, korona terdapat seperti matahari yang mengelilingi bulan ketika gerhana matahari. Di antara inti dan fotosfer, energi berpindah dari secara radiasi ke konveksi. Daerah tersebut adalah daerah radiasi dan daerah konveksi. Bagaimana cara mengingat lapisan matahari tersebut? Sangatlah mudah dengan mengingat kata info korona. Oke. Inti korona, fotosfer, kromosfer, korona. Info korona. Sinar matahari di pusat tata surya sudah kita kenali. Selanjutnya kita akan mengenali 8 planet di tata surya kita. Oke, planet. Apakah itu planet?
Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya yang berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Berdasarkan lintasan lintasan asteroid, planet-planet dikelompokkan menjadi dua, planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang letaknya dekat dengan matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit atau tidak sama sekali, berbatu, dan sebagian besar penyusunnya adalah planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang letaknya jauh dari matahari, berukuran besar, memiliki banyak satelit. Kemudian planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kita akan mengenali planet yang terdekat dengan matahari. Pertama itu Merkurius. Merkurius adalah planet pertama yang dekat dengan matahari. Merkurius merupakan planet terkecil di antara planet-planet yang lainnya. Merkurius mempunyai banyak kawah yang tidak memiliki satelit serta atmosfer. Planet yang kedua adalah Venus. Apakah kalian pernah mendengar bintang kejora? Nah, ia adalah Venus, planet yang paling terang yang dapat kita lihat di bumi karena ukuran dan masanya yang mirip dengan bumi. Planet ini sering dijuluki dengan kembaran bumi. Planet yang ketiga adalah planet yang tempat tinggal jutaan makhluk hidup termasuk manusia, yaitu Bumi. Bumi satu-satunya planet yang memiliki kehidupan di antara saat ini. Bumi sering disebut planet biru karena bumi berwarna biru terlihat dari angkasa. Bumi memiliki satelit yaitu bulan. Oke, berikutnya adalah Mars. Mars yang sering kita juluki dengan planet merah. Terlihat dari seperti planet panas, bukan? Nyatanya dia tidak panas, seperti yang kita lihat dan kita bayangkan. Walaupun planet ini merah, namun Mars memiliki dua satelit alami, yaitu Phobos dan Deimos. Planet selanjutnya adalah planet yang paling besar, yaitu Jupiter. Planet yang paling besar di tata surya. Planet tersebut terkenal dengan bintik merah raksasanya. Bintik apakah itu? Bintik tersebut adalah badai besar yang berlangsung berabad-abad dan terdapat 19 juta satelit Jupiter yang diketahui, yang menjadikan Jupiter sebagai planet yang memiliki satelit alami terbanyak di tata surya. Planet yang keenam adalah Saturnus, planet yang paling menarik dalam tata surya yang dikenal dengan planet bercincin. Cincin ini masih diperkirakan terbentuk dari bongkaran es meteorit. Planet Saturnus merupakan planet yang sangat ringan karena sebagian tubuhnya itu tersusun oleh gas. Berikutnya adalah dua planet terakhir dalam tata surya. Apakah itu? Uranus dan Neptunus. Apakah kalian tahu mereka memiliki cincin sama seperti Saturnus, tetapi tak sekokoh cincin Saturnus. Dua planet ini dijuluki planet raksasa es karena suhu permukaannya yang sangat dingin, namun jika dibandingkan Uranus lebih dingin daripada Neptunus. Selanjutnya yaitu Uranus. Uranus adalah planet ketujuh. Merupakan planet terdingin di tata surya. Suhu terendah di Uranus bisa mencapai minus 224 derajat. Sedangkan planet Neptunus, suhu terendahnya sekitar minus 218 derajat Celcius. Neptunus adalah planet yang paling jauh dari matahari atau planet ke-8 dalam tata surya. Neptunus terdapat titik gelap besar yang mirip dengan titik merah di Jupiter. Titik merah tersebut diakibatkan oleh angin yang sangat kencang. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Ada jutaan asteroid yang umumnya terdapat di bagian tata surya. Mayoritas asteroid yang telah diketahui pada asteroid diantaranya adalah orbit Mars dan orbit Jupiter. Singkatnya, asteroid yang pertama kali ditemukan oleh Herschel pada tahun 1801 oleh Christopher Planck. William Herschel
yang berasal dari bahasa Yunani asteroides yang berarti bintang atau berbentuk bintang karena pada penemuan saat itu terlihat sebagai titik-titik cahaya seperti bintang. Wih, benda apakah itu? Ternyata dia adalah komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Istilah komet berasal dari bahasa Yunani kometes, yang berarti berambut panjang. Komet ini terdiri dari debu yang bercampur dengan es, tanah, dan amonium. Oke, mari kita lihat dari dekat seperti apakah komet. Pada komet terdapat bagian inti komet, ekor komet. Inti komet merupakan bahan padat, diameternya mencapai beberapa kilometer. Inti komet ini tersusun dari debu dan gas dan bukan koma yang seperti ini. Jadi gini, saat komet mendekati matahari, inti komet menyublim dan membentuk kabut gas dan debu di sekeliling inti komet. Itulah yang disebut dengan koma. Semakin dekat komet ke matahari, semakin banyak gas yang berbentuk. Partikel-partikel pada komet terdorong dari inti oleh angin matahari. Itulah yang disebut dengan ekor komet. Panjang ekor komet bisa mencapai jutaan kilometer. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari. Dan mengapa demikian? Ya, karena dorongan radiasi dan tekanan angin, bukan karena ekor komet takut dengan matahari. Oke, dan ini adalah meteoroid. Meteoroid adalah potongan batu atau puing-puing logam yang bergerak di ruang angkasa. Ukurannya lebih kecil daripada asteroid. Sebagian besar meteoroid berasal dari asteroid. Ada juga yang beberapa berasal dari komet, bulan, bahkan Mars. Ketika meteoroid mendekati bumi, meteoroid akan tertarik oleh gravitasi bumi. Nah, sebelum sampai ke bumi, meteoroid melewati dan bergesekan dengan lapisan atmosfer bumi yang membuat terbakar. Itulah yang disebut dengan meteor. Nah, atau kita kenal dengan bintang jatuh. Meteoroid yang berukuran kecil biasanya akan habis terbakar ketika melewati atmosfer di bumi. Jika dengan ukuran yang besar, meteoroid tersebut akan sampai dan menghantam permukaan bumi. Itulah yang disebut dengan meteoroid. Jadi, kalian sudah tahu kan perbedaan meteoroid, meteor, dan meteorit? Oke, meteoroid adalah potongan batu yang bergerak di ruang angkasa. Selanjutnya, sedangkan meteor adalah meteoroid yang terbakar melewati atmosfer bumi. Sedangkan meteorit adalah meteoroid yang tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan sampai ke permukaan bumi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah tidak menjadi alasan peserta didik untuk tidak memahami materi. Di era pandemi seperti ini, guru harus memiliki keterampilan tambahan. Salah satunya adalah membuat video pembelajaran. Video pembelajaran dibuat agar peserta didik lebih memahami materi dan kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan.